Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikpan Uinsa, siap bersatu lawan narkoba. Perkenalkan, nama saya dari Sakinah dari program studi Hubungan Internasional semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang HIV/AIDS. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? Sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau HIV/AIDS adalah dua hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia dan virus inilah yang menyebabkan AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan-kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh HIV. Jadi secara garis besar, HIV adalah virusnya dan AIDS adalah gejala penyakitnya. Ada 4 fase penting HIV/AIDS. Fase yang pertama adalah window period. Pada fase ini, seseorang terinfeksi di 6 bulan pertama dan masih belum terlihat gejala secara spesifik. Fase yang kedua adalah asimptomatik. Pada fase ini, seseorang terinfeksi HIV positif. Perlu diketahui bahwa masa inkubasi HIV adalah selama 5 atau 10 tahun tergantung dari kekebalan tubuh manusia. Fase yang ketiga adalah pembesaran kelenjar limfe. Pada fase ini, mulai timbul gejala-gejala minor seperti mual, flu yang tidak kunjung selesai, kemudian keringat berlebih di malam hari. Dan fase yang terakhir adalah AIDS. Pada fase ini muncul infeksi oportunistik seperti kanker kulit, radang paru-paru, infeksi otak, dan juga infeksi usus. Sebelum membahas tentang penularan HIV, kalian jawab dulu pertanyaan ini di dalam hati ya. Yang pertama, apakah virus HIV menular melalui ciuman? Yang kedua, apakah ibu yang terinfeksi HIV bisa menularkan kepada anak yang dikandungnya? Yang ketiga, apakah kita bisa tertular jika kita tinggal serumah dengan seseorang yang terinfeksi HIV? Jadi, penularan HIV hanya melalui 4 cara. Yang pertama adalah darah. Contoh penularan melalui darah adalah transfusi darah, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, kemudian menggunakan jarum tindik dan juga jarum tato yang tidak steril. Yang kedua adalah menular melalui cairan vagina dan yang ketiga adalah melalui cairan sperma. Contoh penularan melalui kedua hal tersebut adalah seseorang yang terinfeksi HIV kemudian melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Dan yang terakhir adalah penularan dari ibu ke anaknya. Hal ini bisa menular dari masa kehamilan, masa persalinan, dan juga masa pemberian ASI. Kemudian ada 4 prinsip penularan HIV, yaitu exit atau keluar, survive atau hidup, sufficient atau cukup, dan juga enter atau masuk. Jadi kesimpulannya, prinsip penularan HIV adalah virus HIV keluar dari tubuh manusia dalam keadaan hidup dengan jumlah yang cukup kemudian masuk ke tubuh orang lain. Dan ternyata virus HIV tidak cukup untuk menularkan kepada orang lain jika hanya dengan bersentuhan, berpelukan, berciuman, ataupun hanya dengan tinggal serumah. Ada 5 cara pencegahan penularan HIV, yaitu A, B, C, D, E. A adalah abstensia atau puasa seks sebelum menikah. B adalah be faithful, yakni setia bagi orang yang sudah menikah. C adalah kondom, yakni memakai kondom jika berisiko. D adalah don't drug, yakni tidak memakai narkoba suntik. Dan E adalah education, yakni memberitahu dan mengedukasi kepada orang sekitar tentang HIV/AIDS. Kita sebagai generasi milenial harus ikut berperan dalam pencanangan 3-0, yaitu Zero Discrimination, Zero New HIV Infection, dan Zero AIDS-related Death. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, dengan mengedukasi orang sekitar tentang HIV/AIDS, yang kedua, dengan menjaga pergaulan, yang ketiga, dengan tidak melakukan seks bebas, yang keempat, dengan tidak menggunakan narkoba, jarum suntik, jarum tindik, dan juga jarum tato yang tidak steril, dan yang terakhir, dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada orang yang terinfeksi HIV.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.